kelompok orang Islam dipimpin oleh orang yang bukan Islam. Coba bacakan ayatnya. Sebelum saya menyampaikan, terlebih dahulu supaya ayatnya dibaca. Silakan. Jadi bagaimana di daerah mayoritas orang muslim dipimpin orang non-muslim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjelaskan, saya akan membacakan ayat ini lebih awal. Silakan. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wa ila Allahil masir. Coba bacakan ayat yang satu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu. Dibaca lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, yang percaya kepada tuntunan Allah dan percaya bahwa ada penghargaan atau ada pembalasan di akhirat. Terus, La tattakhidhu aba'akum, janganlah memilih atau mendukung atau mengangkat, jangan diangkat pemimpin, jangan dipilih menjadi pemimpin walaupun itu ayahnya sendiri. Jangan dipilih. Ini sebelum saya menerangkan yang tadi, saya diawali dari ayat ini. Jangan dipilih, jangan diangkat, jangan didukung walaupun itu orang tuanya sendiri. Terus, wa ikhwanakum awliya, walaupun saudaranya sendiri. Mengapa kamu memilih itu ayah saya? Tidak boleh memilih karena ayahnya. Mengapa kamu itu saudara saya? Tidak boleh memilih karena saudara. Karena yang akan memakai bukan saya dan keluarga, tapi yang akan memakai ribuan jutaan umat. Karena urusan pemimpin bukan urusan pribadi, tapi yang mana yang paling tepat, yang paling pantas. Terus, jangan diangkat, jangan dipilih, jangan didukung menjadi pemimpin walaupun itu ayah. Terus, istahabbul kufra 'alal iman, apabila lebih condong kepada kekafiran daripada keimanan, atau lebih condong kepada kerusakan daripada kemaslahatan, lebih condong kepada kemaksiatan daripada ketaatan. Jangan didukung walaupun itu orang tuanya sendiri, walaupun saudaranya sendiri. Siapa yang melarang? Yang menciptakan orang tua kita, yang menciptakan kita, yang menciptakan orang tua kita, yang melarang, yang menciptakan manusia, termasuk orang tua. Jangan dipilih. Siapa yang menciptakan orang? Walaupun orang tua. Jangan dipilih walaupun saudaranya
Siapa yang melarang? Yang menciptakan sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila lebih condong kepada kekafiran daripada keimanan, lebih condong kepada kerusakan daripada kemaslahatan, lebih condong kepada kemaksiatan daripada وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Jadi orang kalau tetap memaksa itu dengan Allah dimasukkan orang yang zalim. Di hadisnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, ittaqul zulma fa inna zulma zulumat yaumil qiyamah. Takutlah kamu kepada kezaliman, karena kezaliman akan menjadikan gelap di hari kiamat. Di dunia saja kalau tidak ada lampu, apalagi di akhirat, gelap. Isi hatinya gelap, pikirannya gelap, keadaannya gelap. Tidak boleh memilih mendukung, kecuali tidak ada lain. Misalnya seperti di Bali, saya beri contoh di Bali. Di Bali, di daerah timur misalnya, di daerah timur sudah tidak ada lagi, maka harus kita tetap memilih paling tidak yang tidak merusak kepada agama kita dan umat muslimin ini. Kalau tidak ada yang bisa menguntungkan kepada Islam dan muslimin, maka kita tetap memilih menjaga pemimpin yang tidak merusak kepada kita. Kalau semuanya merusak, pilih yang lebih ringan, biar tidak tambah pecah kafir. Itu namanya darurat. Sekarang bagaimana keadaan yang seperti di Jakarta? Ini banyak di Jakarta tadi ya, contohnya di Jakarta seperti yang ini. Bagaimana seperti keadaan yang sudah berada di Jakarta? Kita ini punya kesepakatan, ada ahdu, ada perjanjian. Ada perjanjian di Indonesia ini, ada perjanjian. Kita punya perjanjian, ada ahdu perjanjian. Jadi di Indonesia bebas untuk menjalankan agamanya masing-masing. Jadi itu harus kita usaha bagaimana caranya, tapi dengan cara yang tidak salah kepada agama dan tidak salah dengan peraturan pemerintah yang ada. Kita harus berusaha, tidak boleh tidak berusaha, tapi caranya yang dibenarkan oleh agama dan yang dibenarkan oleh peraturan pemerintah. Jelas ya? Jadi tidak boleh ngawur-ngawur sembarangan, tidak boleh. Kita tetap usaha, tapi caranya yang tetap dibenarkan oleh agama dan dibenarkan oleh pemerintah. Ya, ada aturan yang harus kita jalani. Makanya harus lengkap. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau mempunyai tenaga untuk menjaga agama ini lengkap menjaga agama. Kata di Sulam, yajibu hifdzul islamihi amma yufsiduhu. Wajib menjaga Islam ini dari apa yang menjadikan, yang akan merusak. Agama Islam bisa dirusak dengan dunia. Makanya harus ada yang menjaga dunia ini. Jangan sampai dunia harta digunakan untuk merusak Islam dan umat. Kekuasaan bisa digunakan untuk merusak Islam dan umatnya. Maka harus ada yang menjaga kekuasaan. Di pengadilan bisa merusak orang muslim, bisa. Yang benar bisa dijadikan salah, yang salah. Politik bisa digunakan merusak agama ini. Kelompok bisa digunakan, partai bisa digunakan untuk merusak. Maka dari itu Kanjeng Nabi, alat-alatnya Kanjeng Nabi, tenaga-tenaganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW lengkap. Yang menjaga di politik ada, yang di ilmu ada, di pendidikan ada, di pengadilan ada, semuanya itu ada tenaga yang menjadi. Maka itu Kanjeng Nabi mengangkat wali kota, Kanjeng Nabi mengangkat gubernur di daerah-daerah
polisi, keamanan dalam, hakim, termasuk Sayyidina Ali yang diangkat dan sebagainya. Sayyidina Ubaidah bin Jarrah itu tenaga. Jadi ada yang menjaga negara, pemerintah, ada yang di dalam, ada yang di masyarakat, pelopor-pelopor itu ada. Kanjeng Nabi tenaganya tidak banyak. Tenaga besar Kanjeng Nabi Muhammad kurang lebih hanya 400. Ini tetapi luar biasa ini. Berani dan terlatih dan sambungannya luar biasa. Ini seperti itu jawabannya. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat. Kita tetap berusaha tapi dengan cara yang tidak salah, yang tetap dibenarkan oleh agama, yang tidak salah kepada agama dan tidak salah kepada aturan yang sudah menjadi perjanjian kita bersama. Semoga manfaat. Silakan masih ada. Apa hukumnya perempuan menjadi pemimpin? Yang pertama, apa hukumnya perempuan jadi pemimpin? Yang kedua, lawan atau tertindas kezaliman orang Islam. Ya. Satu saja ya, jangan dua, biar yang lain kebagian. Setiap orang satu saja. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Pemimpin. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali memang belum pernah mengangkat perempuan jadi pemimpin. Nah, tidak pernah. Tidak pernah Kanjeng Nabi Muhammad mengangkat perempuan jadi pemimpin, tidak pernah. Tapi kalau mengangkat yang berhubungan dengan ekonomi, misalnya mengurusi pasar dan sebagainya, itu memang yang diangkat oleh Sayyidina Umar, namanya Aksa, itu perempuan. Tapi kalau pemimpin itu memang belum pernah dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat dan terus para tabi'in. Itu biasanya pemimpin perempuan yang dia kalau sudah tidak ada lagi, kalau sudah sangat darurat, karena perempuan ini mempunyai kelebihan, mempunyai keutamaan, mempunyai kemuliaan yang luar biasa, tempatnya ada tempatnya masing-masing. Laki-laki mempunyai keistimewaan kelebihan dari perempuan, juga perempuan mempunyai kelebihan, itu mempunyai kelebihan masing-masing. Tapi ada tempatnya, ada garisnya. Kalau misalnya ada orang yang membolehkan misalnya, tapi tidak ada hubungan dari Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, kalau saya sendiri tidak mendukung. Kalau Quran tidak mendukung atau hadisnya Nabi tidak mendukung, para sahabat atau tabi'in tidak dukung, masa seperti saya akan mendukung? Kecuali dalam keadaan sangat dan sangat darurat, tidak ada lagi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Maka dari itu tidak ada yang bisa menunjukkan Al-Quran dan hadis perempuan boleh. Itu ada perempuan didukung atau didukung oleh Quran dan hadis, itu tidak ada. Yang saya tahu tidak. Kalau itu ada yang membolehkan, itu diolah kemudian dibolehkan. Seperti itu. Kalau memang itu boleh, kalau saya sendiri, kalau tidak ada, kalau Quran sudah tidak mendukung, hadis Nabi tidak, dan tidak sahabat, masa saya akan mendukung? Kalau ada orang yang membolehkan, dia itu urusan mereka. Itu mempunyai tanggung jawab masing-masing nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya seperti itu, semoga manfaat. Silakan. Ini dulu muslimat laki-laki dulu. Rahmat. Apakah Tuhannya orang Islam dan non Islam berbeda atau tidak?
apakah Tuhannya orang Islam dan non-Islam berbeda apa tidak? Berbeda, ya, berbeda. Kalau ditanya siapa Tuhannya, dia menyebut Allah. Kalau ditanya siapa Tuhannya, anak, ya sama, ya. Kalau bahasanya sama mengatakan Allah. Makanya sebagian orang itu di wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Dia mengatakan Allah. Tapi apabila sampai bagaimana sifat-sifatnya Allah, itu tidak sama. Kalau misalnya orang Kristen itu mengatakan Allah, tapi dia punya anak, punya ini dan sebagainya. Kalau kita qul huwallahu ahad, begini. Jadi dia menyifati seperti ini. Orang musyrik juga ditanya, saya menyembah patung ini bukan patung yang saya sembah Allah. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Di Quran ada disembah saya Allah. Cuma pelanggaran itu disembah. Jadi cara menyifati Tuhan, akidah dalam sifatnya Allah itu tidak sama. Kalau mengatakan sama dia yang menciptakan langit bumi, kemudian menyifati dan seterusnya, itu tidak sama. Coba orang-orang kafir juga ditanya tentang baikul dan Allah, sama mengatakan Allah, tapi bila ditanya sifatnya itu tidak sama. Kalau kita qul huwallahu ahad, Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad esa. Lam yalid wa lam qul huwallahu Allahus samad. Semua bersandar kepada Allah. Allah as-samad, tumpuan harapan makhluk. Puncak tumpuan harapan makhluk, harapan hamba. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Dan seterusnya. Semoga mereka dapat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ataya ahla qaryatin istad'ana ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Qala law shi'ta lattakhadhta 'alayhi ajra. Coba diulang, permintaannya diulang. Silakan. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على
إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Coba baca maknanya kalau pokoknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryati, atau seperti orang yang melewati sebuah negeri, wahia khawiyatun, wahia dan sedangkan negeri tersebut khawiyatun ialah telah roboh, ala urushiha atas atap-atapnya. Qala, dia berkata, anna yuhyi hadhihi, anna mungkinkah yuhyi menghidupkan hadhihi kepada negeri ini Allahu siapa Allah ba'da mautiha setelah hancurnya negeri. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athah. Fa'amatahu, maka kemudian mematikan Allah. Fa'amatahu Allah, kemudian Allah mematikannya. Mi'ata 'amin, selama 100 tahun. Thumma ba'athahu, kemudian Allah membangkitkannya. Cerita itu memang nyata. Cerita itu nyata, mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabinya, kepada para nabi-nabinya. Memang mukjizat yang diberikan oleh Allah, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi itu nyata, semua nyata. Hanya bagi orang yang tidak beriman yang mengatakan tidak nyata. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, dan itu adalah kisah-kisah yang diceritakan cerita yang tadi, kisah nyata, kisah nyata. Moga-moga manfaat barakah. Mukjizat banyak, mukjizat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau para nabi mukjizat, para wali karamah. Semoga manfaat barakah. Kita akan bertambah, keimanan kita akan bertambah pada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Silakan nanti berdiri. Para sahabat itu ada yang ikut berperang, itu ada. Akhir-akhir itu mau jadi ini itu boleh, asalkan tidak mengurangi kemuliaan, kehormatan perempuan menurut Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ini kita jadi sampean jadi perempuan, saya laki-laki, ini semua ini Allah yang menjadikan semua. Allah yang menjadikan laki-laki, Allah yang menjadikan perempuan. Kita ini Allah yang menjadikan, yang memberi peraturan Allah. Allah menguji kita apa lebih taat kepada tuntunan Allah, atau lebih taat kepada karakternya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi apapun silahkan, asalkan sejalan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kare-kare mau jadi ini
seperti saya sampaikan, jadi mengurusi apa? Mau jadi DPR misalnya, bukan jadi umat, DPR jadi apa? Boleh. Pengurus-pengurus ini dan boleh ya. Itu yang dimaksud umarok. Umarok ini ada 5: kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden kalau Indonesia ini. Semoga bupati. Itu pendapat saya. Itu yang saya update. Umpamanya ada orang yang tidak sama dengan saya, itu hak mereka. Ya. Itu pendapat saya seperti itu. Jadi banyak jalan-jalannya untuk tetap menjaga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat berkah. Aswajah ahli sunnah wal jamaah. Kalau mau bercerita tentang ahli sunnah wal jamaah itu banyak, cuma ciri-cirinya ada 5. Cuma ciri-cirinya orang ahli sunnah wal jamaah itu ada 5. Yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu ciri-cirinya. Tangke-tangkenan orang-orang ciri-ciri orang ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah, tidak kepada Rasulnya, bukan orang ahli sunnah wal jamaah. Cinta kepada Rasul, tidak kepada Allah, bukan orang ahli sunnah wal jamaah. Itu satu paket, Allah dan Rasulnya. Yang kedua, cinta kepada ini ciri-ciri, tanda-tandanya. Kalau diterangkan tentang ahli sunnah dalam masalah usul, dalam masalah fikih itu banyak. Ini saya mau menyampaikan hanya ciri-cirinya. Yang pertama, cinta kepada keluarga Nabi. Cinta kepada Rasulullah, tidak cinta kepada Nabi, itu bukan orang ahli sunnah wal jamaah. Karena Allah di dalam Al-Quran memuji keluarga Nabi Muhammad SAW. Innama yuridullah ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Cinta kepada keluarga Nabi, tapi tidak cinta kepada sahabatnya Nabi, itu juga bukan orang ahli sunnah wal jamaah. Karena Al-Quran Allah memuji sahabatnya Nabi Muhammad. Dalam ayat As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Puji. Itu yang nomor 3. Cinta kepada sahabat, tidak kepada keluarga Nabi, bukan orang ahli sunnah wal jamaah. Cinta kepada keluarga Nabi, tidak kepada sahabatnya Nabi, bukan orang ahli sunnah wal jamaah. Karena Quran dan hadisnya Nabi itu memuji keluarga Nabi sendiri, memuji kepada keluarga Nabi dan sahabatnya. Bahkan Nabi menyampaikan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Juga Nabi menyampaikan, ashabi kan sahabatku seperti bintang. Yang mana akan kamu ikuti, kamu akan memperoleh petunjuk, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka petunjuk dan akan memperoleh bimbingan Allah. 4. Kedua. Yang nomor 4, cinta kepada sahabat, cinta kepada sahabat, cinta kepada keluarga Nabi, tapi tidak cinta kepada wali Allah, orang wali, itu bukan orang ahli sunnah wal jamaah. Karena orang wali ini sampai kiamat itu ada orang-orangnya Allah. Karena Al-Quran menyampaikan tentang adanya para wali, termasuk ciri tanda-tandanya, ciri-cirinya para wali. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Isinya orang wali ini hanya 2. Yang pertama, alladzina amanu. Satu isi. Yang kedua, wa kanu yattaqun, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu, dimanapun, kapanpun, selalu bertakwa kepada Allah.
takwa zahir dan takwa batin. Iman dan takwa. Terus lahumul busyra, itu yang minta kepada para wali, termasuk di sini dinamai sunan. Sunan Kalijogo. Moga-moga manfaat. Yang kelima, cinta kepada para wali, tapi tidak cinta kepada ulama, itu bukan orang Islam. Karena Quran memuji ulama yang sifatnya yang ulama, yang hatinya takut kepada Allah, yang bertanggung jawab tentang ilmunya sampai ke akhirat. Di dalam Quran, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Jadi sifatnya ulama itu orang yang takut kepada Allah, tanggung jawab di dunia sampai akhir. Jadi kalau dia menyampaikan ilmu, membahas ilmu atau mengeterangkan ilmu, dia mempunyai tanggung jawab sampai ke akhir. Karena berangkatnya dari sambungannya dari khosyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir. Jadi tidak main-main. Karena dia orangnya Allah, orangnya Rasulullah. Maka itu Rasulullah menyampaikan, "Ittabi'u ulama, ikuti ulama. Fa innahum surujud dunya wa masrafihul akhirah." Lampunya dunia, lampunya akhirat. Cinta kepada aulia tapi tidak kepada ulama, bukan. Cinta kepada ulama tidak kepada dia, itu bukan. Jadi ini ciri-cirinya orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi misalnya ada pengurus, ada organisasi yang bilang ini ahli sunnah tapi dia tidak cinta kepada ulama, itu bukan. Itu hanya pelangnya ahli sunnah wal jamaah, tapi isinya bukan ahli sunnah wal jamaah. Maka itu mencari pengurus yang berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah, lihat ciri-cirinya. Kalau sudah menggembose ulama atau menggembose aulia, itu bukan. Misalnya mengatakan, iya kalau dulu ada ulama aulia, kalau sekarang tidak ada. Umat Muhammad SAW tidak ditinggal oleh Allah. Umat Muhammad diperhatikan oleh Allah, tidak ditinggal oleh Allah sampai akhir kiamat. Itu ulama-ulama tetap ada. Aulia tetap ada. Walaupun tingkatannya tidak sama dengan tingkatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Muhammad, walaupun tingkatannya tidak sama dengan beliau misalnya. Tapi umat ini tidak ditinggal oleh Allah, tetap ada lampu-lampu ulama ini, tetap ada para aulia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kita mengharap anak-anak saya, anak-anak kita dan anak-anak kita, keluarga kita, sampai cucu-cucu kita nanti berada di bimbingannya para aulia, ulama, salihin. Maka dari itu yang diajari di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, terus siratal ladzina an'amta. Siapa an'amta alaihim? Para nabi. Siapa an'amta alaihim? Para siddiqin. Siapa an'amta alaihim? Para syuhada. Siapa an'amta alaihim? Para sholihin. Ulama saleh, aulia. Moga-moga manfaat, moga-moga barakah. Itu ciri-cirinya, tanda-tandanya orang ahli sunnah wal jamaah. Maka itu ulama termasuk. Kalau tidak ada ulama, bagaimana di sini tidak ada? Misalnya ada orang mengatakan itu kalau dulu ada aulia ulama, kalau sekarang tidak ada. Sama itu dengan orang datang ke laut. Katanya di pinggir pantai ini ada ikan. Mana saya ke pantai tidak ada ikan? Coba masuk ke dalam. Nah ini. Katanya ada ulama, mana ulama tidak ada? Tidak mencari ulama itu aulia itu cuman ada ulama, ada aulia, ada yang ciri-cirinya itu nampak, tanda-tandanya nampak, ada yang sama, ada yang sangat sama. Moga yang saya sampaikan manfaat. Itu ahli sunnah wal jamaah. Perempuan dulu, laki-laki juga. Kalau masih makan HP langsung oh
Pertanyaannya. Kalau saya sendiri saya tidak mengurusi. Kalau saya sendiri, saya tidak mengurusi apa yang akan ditakdirkan Allah kepada saya. Itu urusannya Allah. Urusan saya, apa yang ditugaskan Allah kepada saya, ini laksanakan, ini yang fardu, ini. Itu saya usaha sebisa mungkin, semampu mungkin. Urusan saya nanti ada di neraka, ada di mana, itu urusannya Allah. Saya taslim kepada Allah. Makanya orang dinamai orang muslim, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah lewat tuntunannya. Urusan mau dibagi gimanakan? Ya kita ini punya badan. Siapa yang menciptakan badan? Allah, bukan kita sendiri. Kita punya roh, Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan. Kau bisa letak di neraka, itu urusan Allah. Ya, karena kita yang menciptakan. Umpamanya kita tidak diletakkan di neraka misalnya, Allah tidak boleh. Karena ini punyanya Allah semua. Allah yang bikin, Allah yang menghidupkan, Allah yang memiliki. Umpamanya kita diletakkan di neraka, Allah tidak boleh. Karena dia punyanya sendiri. Bukan kita yang menciptakan diri kita sendiri. Tidak boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita, kalau saya sendiri hanya mengurusi apa yang ditugaskan Allah kepada saya. Wajib ini fardu, ini wajib, ada sholat, itu kita laksanakan. Urusan bagaimana kita yang menyamakan muslim itu menyerahkan dirinya lewat tuntunan. Muslim maknanya taslim, menyerah kepada Allah lewat tuntunannya. Jadi bukan menyerah lewat jendela ya, menyerah. Kalau menyerah lewat jendela itu bisa disangka maling. Jadi penyerahannya lewat pintunya, lewat tuntunan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu tidak dipisah dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kita, kalau saya tidak akan mengurusi urusan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi urusan tugas dari Allah kepada saya akan laksanakan. Kesalahan pasti ada, kekeliruan, kekurangan itu pasti ada. Allah memberi jalan. Betul, kita diajari untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu. Itu pernah, guru saya itu pernah bertanya setelah itu, bagaimana kalau saya menyampaikan seperti ini, saya urusan saya melaksanakan tuntunan Allah, bukan ngurusi urusan saya mau bagaimana, itu bukan urusan. Kita usaha, kita berdoa, kita beribadah sesuai dengan anjuran. Berdoa diajarkan, usaha diajarkan, pasrah diajarkan oleh Allah Subhanahu. Seperti itu. Semoga saya sampaikan manfaat. Jadi seperti di dalam sholat, umirtu wa ana minal muslimin. Aku diperintahkan. Jadi tinggal milih, kamu mau milih menjadi orang muslim, ya. Mau menjadi orang kafir, Allah memberikan perintah, Allah memberikan perintah, minta sholat, perintah zikir dan sebagainya. Allah tidak memaksa. Allah memberi perintah itu untuk kesempurnaan hamba sendiri. Barang siapa yang ingin disempurnakan oleh Allah seterusnya sampai di akhirat, ini jalannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini jalannya. Jadi Allah memerintah sholat, tidak memaksa, itu untuk kesempurnaan hamba sendiri sampai di akhirat. Semoga manfaat, semoga barakah.
Ya jelas ya, itu ya. Masih ada ya? Iya. Bagaimana mengukur keikhlasan dan kekhusyukan? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma ikhlas?" Apa ikhlas itu? Nabi tidak menjawab, Nabi juga bertanya kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, ma ikhlas? Apa ikhlas? Akhirnya apa ikhlas? Malaikat Jibril juga tidak tahu. Malaikat Jibril tanya kepada Allah. Maka turun dari Allah kepada malaikat Jibril disampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad, al-ikhlas sirrun min asrari audatuhu qalban al-ahmad. Ikhlas itu adalah rahasia dari rahasia-rahasiaku yang aku berikan, yang aku letakkan di hati orang yang aku cintai. Jadi kalau orang ingin memperoleh keikhlasan, cintailah Allah Subhanahu wa taala. Cintailah Allah Subhanahu wa taala melebihi dari segala-galanya. Karena ikhlas, tanda-tanda orang dicintai oleh Allah, tanda-tanda orang dicintai oleh Allah, dia cinta kepada Allah. Tanda-tanda orang diridhoi oleh Allah, dia ridho kepada Allah. Puas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda. Jadi misalnya, biasanya kalau mangga ini masak, biasanya warnanya seperti ini, lembutnya seperti ini, itu biasanya masak. Tapi masak sungguh apa tidak apabila dibelah. Itu tanda-tandanya, tanda-tanda yang demikian juga tanda-tanda yang orang dicintai Allah, hatinya cinta kepada Allah. Tanda-tanda orang diridhoi oleh Allah, dirinya puas dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas diletakkan dengan Allah. Ikhlas itu rahasia dari rahasiaku yang aku berikan, yang aku letakkan di hatinya orang yang aku cintai. Semoga yang saya sampaikan manfaat barangkali. Cuman para ulama juga menyampaikan ikhlas itu sebagian untuk ikhlas itu beribadah hanya karena Allah, lillah. Kalau menurut Syekh Ismail dulu saya menyampaikan, Syekh Ismail ikhlas itu lillah wa billah. Usolli lillahi ta'ala. Di dalam lillah itu ada billah. Apa lillah? Karena Allah. Apa billah? Kita bisa karena Allah, bisa mempunyai kemampuan seperti ini, itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh guru saya Ismail. Ikhlas itu lillah wa billah. Jadi orang sholat lillahi ta'ala tidak lain hanya karena Allah, dan kita melaksanakan ini semuanya itu karena hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lillah itu iya karena butuh, billah itu wa iya karena baik. Semoga ini coba turun lagi. Al-Bashar, An-Nas, Al-Insan. Itu adalah banyak. An-Nas, ya ayyuhan nas, wahai bangsa manusia, ya.
Wa ya ayyuhan nas, ya wahai bangsa manusia. Terus lagi bashar. Kalau bashar itu